guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Dewa Xiuyan part 1. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Pada langkah kelima, pria kuat itu tahu tentang pukulan kuat ini. Itu tidak mungkin menerima pukulannya dengan trik biasa. Dia menyeburkan seteguk esensi darah dan memusatkan kekuatan keabadian yang agung di tinjunya. Dia tidak berani ragu-ragu, dan dia menyerang dengan pukulan. Dia melihat lapisan segel emas muncul di tinjunya, dan dia juga bisa merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalam tinju itu. Duar! Kedua tinju itu bertabrakan seperti meteorit yang membanting bersama dengan keras. Suara tumpul tersapu dengan dampak kekerasan yang luar biasa menggema. Bum, bum, bum. Lapisan tabrakan beriak seperti gelombang air. Setelah tinju saling bertabrakan selama beberapa napas, segel emas pada tinju di langkah kelima mulai kewalahan, dan di akhirnya runtuh dan terbuka. Dan tinju Klon Yuansen mendarat di jari miliknya. 5 jari itu pun hancur, meskipun sosok langkah kelima tertembak ke belakang, bahkan ada ekspresi ketakutan di pupil matanya. Itu jelas dia terkejut oleh pukulan Xiuyan. Dan saat itu, dia terhuyung-huyung dan menembak ke belakang. Tetapi tinju yang seperti gunung itu berguling ke arahnya lagi. Dan seteguk darah lainnya dimuntahkan. Adapun tinju lainnya dibungkus dengan kekuatan abadi dan didapatkan menjadi warna coklat darah. Dan tinju yang dipenuhi darah menghantam klon dewa asli lagi dengan pukulan keras. Kedua tabrakan itu menghasilkan konfrontasi singkat antara keduanya. Tetapi itu hanya sesaat. Pria kuat di langkah kelima masih dikalahkan oleh klon dewa asli, dan tinju yang dibungkus darah coklat itu runtuh. Seluruh lengannya meledak dengan keras. Kecepatan Xiuyan tidak berkurang, dan klon Yuansen dipercepat lagi. Tetapi kecepatan pemulihan pembangkit tenaga listrik di langkah kelima itu juga sangat menakutkan. Dalam 1 atau 2 napas dari tembakannya ke belakang, daging dan darah dipelintir dan lengan yang hancur tumbuh lagi. Hanya saja kecepatan Xiuyan lebih cepat, tinjunya mengalir seperti bayangan, dan lengannya yang pulih meledak lagi. Ketika kecepatan pemulihan tidak bisa mengimbangi, tinju Xiuyan mendarat dengan keras di atas dadanya. Jelas, seorang pria kuat tingkat itu juga memiliki baju besi batin yang sangat kuat di tubuhnya. Ketika pukulan pertama Xiuyan mendarat di dadanya, Xiuyan merasakan sakit di tinjunya, dan baju besi itu ditutupi dengan duri tajam. Tapi meskipun tubuhnya dilindungi baju besi, tinju Xiuyan tidak terhenti, tetapi membanting dengan panik ke arahnya. Meskipun kekuatan pertahanan baju besinya luar biasa, di bawah pukulan kuat terus menerus Xiuyan, tetapi baju besi itu runtuh. Di udara ada suara teredam yang terdengar dengan suara klik. Baju besi itu akhirnya hancur di bawah tinju Xiuyan, dan sosok yang menembak ke belakang benar-benar tidak seimbang. Namun, tinju Xiuyan terbanting lagi, dan tinju itu menembus baju besinya, kemudian langsung menusuk dagingnya. Orang langkah kelima benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan Xiuyan. Bahkan jika dia menggunakan banyak kekuatan abadi, dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan abadi dari avatar dewa asli. Pertahanannya telah runtuh. Seluruh tubuh runtuh inci demi inci. Xiuyan melihat kesempatan dan langsung menusuk hatinya. Pada langkah kelima, seteguk darah menyembur keluar, dan pada saat ini, matanya penuh dengan ketakutan. Dan itu sudah terlambat ketika dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Xiuyan meraih kepalanya dengan 5 jarinya, dan saat dia memohon belas kasihan, kepala itu meledak dengan keras.
Seluruh tubuh hancur berkeping-keping, kecuali cincin penerimaan yang masih utuh. Sekali lagi, langkah kelima telah diselesaikan, dan sekarang hanya ada 3 orang yang tersisa. Dibandingkan dengan orang langkah kelima sebelumnya, jelas jauh lebih mudah untuk menangani ketiga orang ini sekarang. Namun, sebelum Xiaoyan bisa mengambil tindakan, 2 langkah keempat dan 1 langkah kelima tahu bahwa situasinya sudah berakhir, dan mereka berbalik dan melarikan diri di kejauhan tanpa melihat ke belakang. Melihat mereka bertiga, sosok Xiaoyan tidak bergerak, matanya sedikit kental, dan klon Taisu dan klon Yuansen segera disegel di 9 peti mati Shinchan Void Pagoda. Pada saat yang sama, suara derap langkah datang dari belakang. 841, bagaimana kabarmu? Xiaoyan berbalik dan melihat pria Taisu yang bergegas. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa merasakan bahwa dia sangat cemas di dalam hatinya. Xiaoyan mengangguk sedikit dan melihat sekeliling. Jelas dia telah mengalami pertempuran hebat. Dan pada saat ini, kulit Xiaoyan di bawah baju besi sedikit kental. Meskipun jiwa ranah merasakan kedatangan pria Taisu dalam waktu cepat, Xiaoyan tidak menanyakan apakah pria Taisu itu melihat 2 klon. Ini keberuntungan, 5 orang telah ditangani dan 3 lainnya telah melarikan diri, jawab Xiaoyan. Oh, pria Taisu berseru dengan kaget. Dengan keuntungan dari energi iblis di sini, saya cukup beruntung untuk membunuh mereka. Kelompok orang ini rata-rata tak terlalu lemah, kata Xiaoyan. Karena benar-benar tidak ada alasan lain, jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan terpaksa. Penjelasan ini agak ogah-ogahan, tepatnya terlalu malas mengatakannya. Tapi menurut karakter yang diperlihatkan oleh pria Taisu sebelumnya, tidak heran itu masih bisa dibohongi. Haha, tidak apa-apa. Bukannya mereka lemah, seharusnya kamu yang terlalu kuat. Mereka yang tak tersentuh ini hanya seperti sampah. Kamu harus membunuh mereka semua jika ada kesempatan. Pria Taisu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dan dia lega mendengar kata-kata itu. Jelas, yang terakhir itu tidak membuatnya curiga sama sekali. Apa lukamu sudah sembuh? Xiaoyan bertanya dengan nada khawatir. Dan pria Taisu itu menggelengkan kepalanya dan segera berkata, ini adalah obat mujarab yang kau berikan padaku. Ini berkat obat mujarab itu. Kalau tidak, aku akan ditanam di sini. Lukaku belum sembuh. Saya khawatir tentang Anda, jadi saya bergegas. Saya juga tidak tahu mengapa. Ketika saya bangun, saya memiliki beberapa tulang rusuk yang patah. Jadi saya menunggu pulih untuk sementara waktu. Pria Taisu berkata dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas tulang rusuk yang patah memiliki hubungan mutlak dengan Xiaoyan. Dia yang menghancurkannya dengan keras di tanah. Lagi pula, pria Taisu dalam keadaan koma pada waktu itu tidak memiliki pertahanan sama sekali. Selain itu, Xiaoyan membantingnya dengan keras, jadi tidak mengherankan bahwa beberapa tulang rusuk patah. Hai, mengapa bola merah darah ini masih ada di sini? Pria Taisu menoleh dan melihat ada 1 bola merah darah yang tersisa dan membuka mulutnya karena terkejut. Xiaoyan memutar matanya dan segera menjawab. Hanya ada 1 yang tersisa yang berhasil kuambil dari beberapa orang itu. Xiaoyan mengatakan bahwa makna yang mendasari kalimat ini adalah bahwa bola merah darah ini miliknya dan butuh banyak usaha untuk mendapatkannya sehingga tidak dapat dibagi. Ya, mungkin sangat membantu untuk bisa mendapatkan warisan dari orang yang begitu kuat. Pria Taisu mengangguk dan berkata. Xiaoyan berhenti sebentar, melihat ke pria Taisu dan memikirkan 2 bola merah darah sebelumnya. 1, liontin giok dan binatang buas lainnya. Apakah kamu ingin membuka bola merah darah ini dan melihat warisan macam apa itu?
kata Xiaoyan yang terakhir dan berhenti sebentar. Apakah ada bahaya? Pria Taisu itu sedikit bingung. Sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada. Hanya saja saya tidak terlalu beruntung baru-baru ini. Dan saya selalu menemukan sesuatu yang tidak berguna. Mungkin Anda membukanya dan mengubah keberuntungan saya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dan yang terakhir berhenti. Xiaoyan mengira dia sedikit khawatir. Tetapi saya tidak berharap bahwa pria Taisu mengambil 2 langkah ke depan dan pergi ke bola merah darah itu. Saya melihat pancaran bola merah berwarna darah mekar dan pupil Xiaoyan juga terbuka semakin lebar dengan pancarannya. Di bawah baju besi, Xiaoyan membuka mulutnya. Tidak mungkin,